Saya kedatangan tokoh yang luar biasa, ini terkenal di Jakarta Selatan. Beliau fokus untuk menjual properti yang kelas papan atas. Ini sebagai niche market sendiri, Anda bisa banyak belajar bagaimana caranya menjual properti dengan cuan cepat dan bisa mendapatkan income luar biasa. Anda agen properti, ini cara suksesnya dan bisa dapat cuan dari agen properti profesional. Sore, Mas Bima. Wah, apa kabar nih ya? Baik. Mas Bima, ini Mas Bima tuh terkenal di mana-mana ya. Walah, Terus kemudian dilihat media sosialnya keren banget karena fokusnya perumahan-perumahan gitu ya di wilayah Jakarta Selatan. Pertama, itu dari mana sih asalnya Grande Vida ini gitu ya? Terus kemudian kok bisa namanya itu? Tahun berapa mulainya? oke, mungkin kalau ngomongin ceritanya detailnya panjang, bisa dari maghrib sampai maghrib lagi. Waduh. Jadi sebenarnya long story shortnya, ini udah dibangun dari 2014. Ya masih sendiri-sendiri lah ya. Tapi pada satu momen yang kita mau upgrade kita sendiri, mau ke profesional gitu lah. Jadi kita nggak bisa pungkirin masih adalah beberapa orang yang atau klien yang agak melirik sebelah mata seorang agent gitu, ya kan. Nah, kita mau upgrade levelnya property agent ini gitu loh. Ya memang sudah ada teman-teman dari franchise company lah ya, yang kita udah tahu, yang ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru juga, macam-macam ya. Cuma kan ya itu kan franchise. Kita pengen naikin local pride. Mantap. Local pride. Local pride. Local Wah, pride. keren, top markotop. Oke. Local pride-nya dalam arti ya perusahaan sendiri, lokal Indonesia gitu, yang emang kita bikin sendiri gitu loh. Ya udah, bergabunglah, diajak sama partner Sandi gitu. Memang yang pertama kali build Grande Vida Property ini Sandi. Dia udah jalan sendiri dulu. Nah, ya dia udah ada latar belakang properti juga. Kalau gua memang baru gabung di sekitar tahun 2016 untuk nge-build ini sebenarnya. Kita bikin ini yuk, Grande Vida di PT udah lebih profesional gitu loh. Karena sebelumnya gue di dunia broadcasting. Nah, ini turning point yang dari broadcasting, kerja kantoran. Ini nih mental-mental ini yang memang waktu itu buat gue sendiri transisi. Tapi buat Grande Vida sendiri, kenapa namanya dulu Grande Vida? Ya Grande itu kan diambil dari bahasa Spanyol. Grande itu mewah. It's a grande partita kalau yang anak bola gitu, grande partai besar nih gitu ya kan. Nah, Vidanya itu ada rumah, itu kayak rumah yang mewah lah gitu. Ya tentu pakai ada nama propertinya. Bergeser semakin lama, gue akhirnya fokus di 2016 bareng sama Sandi juga nge-build Grande Vida. Ya zaman dulu 2016 media sosial kan belum. Iya. Dulu koran, Iya. Koran. Nah, kita koran nggak, kita udah ke website, terus kita bangun, build pelan-pelan, dari cuma bertiga, kita cuma satu orang admin, tapi alhamdulillah progres kita slow but sure gitu. Sampai kita pindah kantor sendiri ini akhirnya. Di Blok M juga, area yang banyak restoran Jepang, karaoke. Tapi kita nggak pernah karaoke. Iya. Ya situlah kayak gitu. Jadi pindah kantor itu mulailah kita fokus sendiri kan, nggak sharing lagi. Kita dapat satu admin yang lebih loyal dan bagus, Ria namanya kalau tadi sempat ketemu. Kita bertiga terus tuh akhirnya. Pertama kali closing pada waktu awal pembukaan Grande Vida ini gitu ya, itu di angka berapa dulu? Gue waktu itu mulai dari start 3M, pertama kali closing. Berapa persen komisinya? Komisi waktu 2,5. 2,5% dari 3M, oke. Terus main sewa juga, sewa juga ada. Sewa 5%? Sewa 5%. Pada saat itu ya karena gue baru, Sandi juga ya lumayan mentoring juga kan, karena dia udah pengalaman. Semua akhirnya kita tukar pikiran, akhirnya menyusun semua SOP, sistemnya begini-begini. Semua by trial and error gitu loh sistemnya kita. Kita nggak ada teori loh di sini, bro. Langsung praktek. Semua langsung praktek. Ya kita semua learning by doing. Nah serunya tuh memang di dunia properti ini, agent properti itu sangat dinamis, jadi nggak bosan. Tapi hasilnya itu memuaskan. Meluruskan benang kusut yang ada, itu kepuasannya. Wow. Dengan kompensasi yang besar tentunya dari komisi itu. Ya. Nah itu dulu pas 3M itu jualannya dengan cara apa? Tuh BNS dulu masih pakai internet dan banner. Ketika belajar itu, apakah besoknya langsung closing atau butuh 3 bulan dulu, 6 bulan dulu baru bisa closing? Kalau gua waktu itu sampai ada sekitar 4 bulan, 6 bulan.
Tapi memang orang beda-beda. Ya antara satu pihak, satu agent dengan yang lain, kalau misalnya itu closing, itu nggak boleh baper juga kayak lo bilang tadi kita cerita. Nah, sekarang ini banyak sistem jualannya pakai digital. Digital marketing apa yang Mas Bima lakukan sehingga timnya bisa jualan dan bahkan sendiri bisa jualan? Apa aja yang media sosial yang dipakai, yang digunakan dengan digital marketingnya? Justru senjata utama gue masih pakai Instagram. Karena gini, waktu 2016 itu sebetulnya kita Grandevida itu yang pionir itu untuk memasarkan rumah itu lewat Instagram. Pionirnya? Pionirnya. At least di Jakarta Selatan aja. Oke. Tapi yang justru kita lihat kayaknya di seluruh Jakarta atau bahkan di Indonesia. Banyak yang nggak percaya bahwa emang bisa pakai Instagram. Emang ada yang mau beli rumah 5M di Instagram gitu. Karena kan waktu itu kan Instagram hanya platform media sosial untuk kegiatan pribadi lo doang kan. Kita mulai di situ karena kan kita ngelihat polanya si Instagram mulai makin naik dan itu makin jadi bagian dari lifestyle orang-orang di Jakarta terutama. Ada nggak lain, misalkan TikTok kah, kemudian YouTube kah, itu sejak kapan? Kalau dari Instagram tentu kita ada promote-promote. Ya, promote itu kita gas semua. Hampir tiap minggu lah kita promote. Saya mau tanya, kenapa sih orang daftar di agen Grandevida. daripada yang merah, yang biru, yang kuning? Apa kelebihannya gitu ya? Ya sebenarnya nggak ada kelebihan dan kekurangan. Jadi gua ngelihatnya sekarang lebih ke kenyamanan dan kecocokan dengan sistem dan Leadernya? ya leader juga teman-teman agentnya. Nah sistemnya gimana sih adjustmentnya? Misalnya di sini dia Sekian. 70-30% gitu minimal apa gitu. Udah kita coba adjust kayak gitu tapi dengan term and condition. Itu yang membedakan daripada yang lain. Kenapa fokus di Jakarta Selatan doang? Dan berapa banyak transaksi orang yang beli aset properti di Jakarta Selatan? Apakah menggunakan KPR atau biasanya cash atau cash bertahap? Nah, pertanyaan pertamanya, kenapa kita milih Jaksel? Karena kita kebetulan tinggal di Jaksel. Biar dekat aja gitu. Karena dekat. Itu. Terus kedua, properti di Jaksel itu lebih besar-besar, mewah-mewah. Jangkauannya juga kita lebih dekat. Lebih ke situ sebenarnya. Yang kedua, ya tadi harganya juga lebih menarik-menarik gitu. Effort yang kita keluarkan dengan income yang dapat atau kompensasi yang dapat itu terbayarkan? Sebanding banget gitu loh. Terbayarkan? Iya, terbayarkan. Dari pemasarannya, nelfon klien, ngobrolnya, sampai ngurusin ngurusin ke notaris, sampai transaksi, sampai AJB kan kita, sampai serah terima atau pengosongan kan kita A to Z-nya kan kita yang ngurusin gitu loh. Nah, lalu seperti apa langkahnya yang biasanya dilakukan sama pada umumnya kan gitu? Wah, antara si buyer maunya egonya begini, si pemilik maunya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Mas Bima terkait ada dua karakter yang berbeda ini? Dari pengalaman-pengalaman itu terbentuklah pengalaman-pengalaman yang gue kalau ngadepin klien yang seperti ini harusnya begini. Prinsipnya kan orangnya tuh ada yang harus ketemu, ngobrol baru enak. Kita temuin, kita ngecek background juga ada. Kita cari tahu, nah ada sesuatu hal yang kita bisa konekin. Bisa samain. Pak, maintenance juga loh Pak. Pak ini hobi koleksi Ferrari. Oh iya, Ferrari apa aja gini. Dapat di situ, udah tuh mulai cair. Kuncinya adalah temuin dulu, ajak makan gitu ya. Dan itu bisa menjadi pencair. Dan begitu pencair, nah itu akan bisa jadi kesempatan closing jauh lebih besar. Cara membangun tim itu seperti apa? Bagaimana cara motivasikan tim supaya tim itu loyal? Bagaimana cara strateginya? Kita bikin program buat agennya sendiri. Jadi kayak kita punya ada KPI. Kita ngambil model perusahaan sebenarnya. Kayak karyawan aja. Agent ini kita terapkan ke agent. Nah, terus target apa yang selalu dilakukan oleh Mas Bima agar timnya loyal? Komitmen profesionalitas perusahaan lah. Dengan komisi yang akan kita berikan. Dan bonus-bonus dan juga KPI tadi. Karena kita punya prinsip gini, kalau KPI lo tembus, lo akan dapat poin sekian dan lo akan dapat ini. Dan kita juga provide service buat teman-teman agent yang baik juga. Karena kan kayak misalnya kita punya tim konten sendiri. Teman-teman agent yang mau konten, lo mau sendiri boleh, kita juga ada tim kontennya. Kalau lo mau konten, kita ada timnya. Kita servicein itu ke mereka gitu loh. Jadi teman-teman itu juga nggak perlu sendiri konten lagi gitu loh. Kameramennya atau apa yang alat-alatnya dari kita gitu. Bagaimana cara mendapatkan listingannya? Pertama, ya tentu dari media sosial kita sendiri, masing-masing agent sendiri ya. Karena ini zamannya digital dan media sosial. Dengan semakin media sosial atau Instagram ya, atau TikTok juga ada yang punya apa. Kita secara scope media sosialnya itu semakin aware, orang semakin aware, semakin orang tahu bahwa dia akan butuh kita gitu. Dia akan DM, dia ngeliat kan, bisa bantu pasarin nggak, bisa bantu pasarin nggak. Nah itu baru dari situ. Nah yang kedua, circle keluarga kita aja.
Ring satu kita. Ring satu kita. Siapa nih yang rumahnya mau dijual? Ternyata Iya. banyak juga gitu ya. Ring satu kita aja. Everyone has to know kita agent property. Udah itu aja dulu. Circle satu kita tahu agent property, pasti kan akan notice. Nanti udah dari mulut ke mulut. Atau di Instagram pribadinya nih, announce bahwa gue sekarang as a property agent. Iya. Circle pertemanan itu juga pasti taau. Mulut ke mulut, lo sekarang agent property. Iya. Ada rumah om gue nih mau dijual. Oke. Atau rumah bokap gue mau dijual. Rumah teman. Udah dari situ. Oh. 2 hal itu yang paling utama. Ini terakhir, pesan apa untuk teman-teman ya, khususnya di member Ternak Properti dan juga followers di Dimas Ananto, agar kita sukses di bidang dunia agen properti, sehingga sebetulnya bisa sambil kerja juga kan, karena waktunya juga bebas dan ini bisa mendapatkan cuan di bidang dunia agen properti. Nah, pesannya apa? Sama sih, semua sih tetap harus fokus, tetap konsisten, persisten, dan gak gampang putus asa. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau misalkan nggak ngerti, tanya lagi sama mentornya atau gurunya gitu ya. Siap. Dan teman-teman yang mau untuk belajar di bidang dunia properti, tidak hanya untuk dilelang, Cesi, Aida, agen properti, kemudian bagaimana cara menjualkan properti, hukum properti, silakan aja ikut ke Komite Ternak Properti. Anda akan dibimbing, diarahkan, di-mentoring sampai pecah telur. Walaupun income Anda masih seiprit atau Anda punya uang tapi bingung mau diapain uangnya. Di Komite Ternak Properti jawabannya, dan Anda bisa mendapatkan tambahan dari Ternak Properti juga dengan memasarkan properti-properti yang ada di Komite Ternak Properti. Untuk itu, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar dan bantu share ke teman-temannya. Saya Dimas Ananto dari Ternak Properti dan juga Bima Sastranegara dari Grande Vida Property. mengucapkan salam mantap.